And still the undisputed UFC. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obral Fighter. Event UFC 312 dianggap kurang menarik bagi banyak fans jika dilihat dari daftar fighter yang bertarung di kartu UFC 312. Bahkan saking kurang menariknya, dari konferensi pers saja, fighter yang dihadirkan hanya 4 saja. Ini jelas salah satu event dengan fighter paling sedikit yang dihadirkan di dalam konferensi pers, yaitu hanya Sean Strickland, Dricus Du Plessis, Zhang Weili, dan Tatiana Suarez. Karena biasanya dalam konferensi pers, fighter yang dihadirkan itu banyak. Tapi di kartu ini hanya ada 2 pertarungan terakhir yang diisi bintang. Berbeda dengan UFC Saudi kemarin, yang seluruh main cardnya adalah para bintang. Mungkin karena event ini diadakan di Australia kali ya, sehingga banyak fighter yang menolak untuk bertarung di event ini. Karena secara lokasi, Australia jauh dari Amerika maupun Australia. Berbeda dengan Arab Saudi yang nggak terlalu jauh dari Eropa. Sehingga setiap ada event di Australia dipenuhi para fighter Australia maupun New Zealand. Ya selain karena memang demi memanjakan orang Australia dengan banyaknya fighter Australia. Event ini diadakan di Kudos Bank Arena di Sydney, Australia. Tapi di dalam event ini ada beberapa hal yang menarik selain membahas apa yang terjadi di dalam oktagon. Yaitu yang pertama, saat sesi face-off, Alexander Volkanovski sebagai tuan rumah dan sebagai fighter kebanggaan Australia rupanya hadir bukan hanya sebagai penonton, tapi juga sebagai cornerman di kubunya Colby Thickness. Nah, uniknya adalah yang menjadi lawannya Colby Thickness adalah Alexander Topuria, yaitu adalah kakak kandungnya Ilia Topuria. Nah, tentu Ilia Topuria hadir sebagai cornerman kakaknya. Maka Alexander Volkanovski dan Ilia Topuria entah beberapa kali bertemu di event ini. Dan Alexander Volkanovski pun disambut sangat hangat di kerumunan fans Australia. Ini adalah debutnya Alexander Topuria di UFC dan pulang dengan hasil yang lumayan memuaskan, yaitu menang di match decision dari Colby Thickness. Tidak hanya itu, Alexander Topuria menampilkan teknik yang sudah sangat lama tidak terjadi di UFC, yaitu teknik suplex yang terkenal sangat keren. Kejadian yang kedua adalah duduk bersamanya Adesanya dengan rivalnya, yaitu Alex Pereira. Rivalitas yang awalnya dianggap rivalitas abadi, namun setelah melihat foto ini dan video ini, menandakan bahwa sebenarnya rivalitas mereka sudah selesai. Bahkan sejak Adesanya menembakkan panahnya 3 kali ke tubuh Alex Pereira. Adesanya memang kalah 2 kali dari Alex Pereira saat masih di kickboxing. Tapi itu skor mereka saat di kickboxing. Sedangkan skor mereka saat di MMA alias di UFC, skor mereka adalah imbang, di mana awalnya Adesanya untuk pertama kalinya dipaksa melepas gelarnya, yaitu saat dibuat TKO oleh Alex Pereira, dan setelah itu Adesanya membalasnya dengan sangat epik, yaitu via KO di ronde kedua. Nah, semenjak itulah api dalam diri Adesanya sudah tidak ada lagi, karena apalagi yang mau dicari oleh Adesanya? Legasi sudah harum, uang sudah banyak, kekalahan dari rivalnya sudah dibalas, rekor kemenangan beruntungnya sudah putus, usianya sudah tidak muda lagi, jadi terlalu banyak faktor yang membuat Adesanya tidak sama lagi. Sehingga sorry banget buat seluruh fansnya Sean Strickland maupun Dricus Du Plessis, itu pun kalau ada di Indonesia. Karena menurut gua, Adesanya kalah dari Sean Strickland maupun Adesanya kalah dari Dricus Du Plessis bukan karena Sean Strickland maupun Dricus Du Plessis yang hebat banget, tapi karena memang Adesanya sudah tidak ada lagi semangat juara lagi. Salah satu buktinya adalah tidak ada lagi kebencian dan kesombongan dalam diri Adesanya, karena Adesanya sudah bersahabat baik dengan para mantan rivalnya, yaitu Robert Whittaker dan Alex Pereira, di mana Adesanya sudah tidak dalam titik serius lagi, sebagaimana dulu ketika Adesanya, mana hal ini menjadi kejadian ketiga di UFC 312. Kejadian ketiga, hadirnya Adesanya di Kudos Bank Arena rupanya tidak sekedar hanya menjadi penonton. Rupanya UFC membuat kejutan sebagaimana dulu UFC pernah membuat kejutan untuk Khabib Nurmagomedov. Ketika hadir sebagai penonton, tiba-tiba UFC mengumumkan bahwa Khabib Nurmagomedov menjadi anggota Hall of Fame UFC. Nah, tapi bedanya dengan Adesanya adalah bukan Adesanya pribadi yang menjadi anggota Hall of Fame UFC, tapi salah satu pertarungannya Adesanya menjadi pertarungan yang masuk Hall of Fame UFC, yaitu ketika Adesanya bertarung hebat dengan si dagu baja, yaitu Kelvin Gastelum. Di mana pada saat itu Kelvin Gastelum dibuat knockdown hingga 4 kali
di mana itu salah satu knockdown terbanyak dalam sejarah UFC yang terjadi pada satu fighter dalam satu pertarungan. Dan tidak hanya itu, di pertarungan itu menjadi satu-satunya pertarungan yang membuat wajah Adesanya benar-benar babak belur. Itu menandakan betapa hebatnya pertarungan ini, sehingga wajar pertarungan mereka masuk jajaran Hall of Fame UFC. Kejadian keempat, tidak disangka-sangka, fighter India yang mengalahkan JK Saragi yaitu Anshul Jubli tidak hanya kalah dari lawannya, tapi juga kalah KO dalam satu ronde. Bahkan yang lebih nyeseknya lagi adalah Anshul Jubli kalah hanya dalam 19 detik. Wah, udah kayak durasi videonya Giselle yang sempat viral, tapi sorry gua nggak pernah nonton ya. Kejadian yang kelima, Alex Pereira menjadi cornerman-nya Sean Strickland, di mana kabarnya kalau nanti Alex Pereira bertarung, maka Sean Strickland menjadi cornerman-nya. Kejadian keenam, patahnya hidung Sean Strickland. Sean Strickland di ronde pertama terlihat hanya sekedar buang-buang waktu, seolah menunggu pertarungan di ronde keempat dan kelima untuk menghabisi DDP. Tapi rupanya tidak sampai ronde 4 atau 5, karena di ronde 2 saja mulut Sean Strickland sudah keluar darah. Dan rupanya Sean Strickland menampilkan hal yang sangat membosankan dalam pertarungan, tidak semenarik dirinya saat konversi pers. Karena Sean Strickland cuma nyicil-nyicil doang dan gak punya serangan yang berarti. Dan karena gaya bertarung Sean Strickland yang terlalu monoton, maka salah satu rahasia DDP selalu juara adalah karena DDP punya banyak variasi serangan, entah itu takedown, tinju, tendangan, spinning back fist, dan combo cantik lainnya. Sehingga terlalu banyak celah bagi DDP untuk menyerang Sean Strickland. Sehingga lama-kelamaan makin banyak darah yang keluar dari wajah Sean Strickland. Sehingga hidung Sean Strickland patah dan terus mengucur deras dari hidung Sean Strickland, di mana itu tentu sangat mengganggu kardio seorang fighter, karena fighter pasti kesulitan dalam bernafas. Dan karena terlalu dominannya DDP, membuat DDP diangkat tangannya oleh Sean Strickland sebagai tanda pengakuan bahwa DDP benar-benar adalah champion, dan itu menandakan DDP dalam rekor 9 kemenangan beruntun. Nah, saat di interview, DDP berkata, apakah tidak ada orang lain? Maka setelah pertarungan, Khamzat Chimaev seperti biasa menantang siapapun yang mendapatkan sabuk juara dengan berkata, omong kosong terbesar dalam pertarungan ini, dengan emotikon ngantuk. Ya emang ngantuk banget sih nontonnya. Sehingga gue berharap setelah ini Khamzat Chimaev lah yang maju melawan Dricus du Plessis supaya pertarungan gak bikin ngantuk. Dan gue berharap Khamzat Chimaev menjadi juara supaya title fight di kelas middleweight tidak membosankan. Nah, itulah rekap singkat hari ini. Jika Anda suka video ini, silahkan like dan komen ya. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Sekian dan terima kasih.